Bentar mas, dia bukan manusia mas. Bukan manusia? Iya. Berarti mas. Mukanya teman-teman. Mukanya seperti itu loh. Menyeramkan banget. Kisah dari apa itu, kaum Nabi Lut, umat Nabi Lut. Pernah dengar kan mas? Yang mereka itu suka sama jenis, terus mereka itu diazab sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, saya dan foto hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian yang dari rumah ya. Ya walaupun tadi kita agak sedikit menunggu ya mas, soalnya hujan deras tadi teman-teman. Bisa dilihat juga ini dari mobilnya ya teman-teman. Ini juga habis hujan deras. Dan ini buat teman-temannya di rumah, tetap di rumah ya. Dan buat kalian sedang bermain sama teman kalian di luar ataupun sedang bekerja, itu lebih baik siapkan jas hujan sama payung. Karena sekarang kan sedang musim hujan ya teman-teman, jangan sampai kalau hujan-hujanan dan sakit. Ini saya jangan dicontoh ya, ini juga agak sedikit gerimis ya mas. Dan ini saya akan melakukan penelusuran di sini ya teman-teman, seperti biasa cuma dengan Mas Oto aja. Karena emang cuma kita berdua ya mas yang ditugaskan ya mas. Dan ini ada sebuah jalannya teman-teman, bisa diambil gambarnya Mas Oto. Ya, seperti ini kondisi jalannya ya teman-teman. Mungkin kalian dulu pernah melihat salah satu tim kita penelusuran di sini. Itu kesannya itu ke arah sebuah kota ya mas. Kita juga dari arah kota tadi ke sana ke sebuah desa. Nah, gini teman-teman. Jadi warga itu melaporkan ke tim kita, katanya di sini tuh sering terjadi sebuah penampakan. Dan bukan cuma satu atau dua warga, tapi banyak warga yang melihat penampakan tersebut. Bahkan setiap warga yang lewat jalan sini ya teman-teman, itu kebanyakan melihat sebuah penampakan sosok laki-laki di sini. Mereka sih nggak memberitahu secara jelas penampakannya itu seperti apa, wujudnya seperti apa, cuman yang mereka lihat itu di sini sosoknya laki-laki. Dan di sini saya agak sedikit heran ya, mungkin dulu kan ada tim kita yang pernah datang ke sini. Mungkin jika emang penampakan itu ada, mungkin baru-baru ini atau ada jin yang baru pindah ke lokasi ini teman-teman. Jadi ya semoga aja kita berhasil menemukan penampakan tersebut. Dan kita juga harus menanyakan ini ke teman-teman. Menanyakan ke sosok tersebut, kenapa dia itu ada di sini dan apa alasannya dia itu bisa mengganggu warga. Dan di sini saya nggak usah kelamaan lagi ya Mas Oto ya. Siap Mas Oto? Soalnya ini kondisinya juga sedang gerimis rintik, semoga nggak hujan. Kalau hujan nanti kita berteduh lagi ya. Soalnya kameranya tak rusak nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah, ini semoga kita berhasil menemukan sosok tersebut. Kita mulai ya mas dengan membaca bismillah ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik kita ke arah yang jalan kita lewatin aja mas. Soalnya saya sedikit merasakan ada aura yang agak mengganjal di hati saya. Kalau kita ke sana kayaknya nggak ada deh. Soalnya yang saya rasa di sini tuh aman-aman aja sih mas. Yaudah kita coba ke depan sini ya teman-teman. Nih kondisinya jalannya itu agak rusak karena ya emang ini ke desa terpencil ya bisa dibilang. Bukan desa yang agak besar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Soto dulu pernah kesini atau enggak mas? Lupa ingat mas Tur. Lupa ya. Tapi emang dulu itu ada tim kita yang datang ke sini ya teman-teman. Coba ke sini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Siapapun kalian, penghuni ghaib yang ada di sini, tolong jawab salam saya. Assalamualaikum. Ini belum ada jawabannya teman-teman, tapi saya udah melihat beberapa sosok. Cuman ini yang saya rasa bukan mengganggu warga. Soalnya warga itu kan penampakannya sosok laki-laki. Nah di sebelah sana itu ada kuntilanak. Di sebelah pohon kelapa ini, Mas Soto. Ini mungkin di gambarnya nggak kelihatan, tapi di mata saya itu terlihat jelas. Cuman kita abaikan aja karena dia itu juga dari auranya itu nggak mau kita. Mungkin dia cuma memperhatikan kita aja. Tapi itu adalah kuntilanak. Ya Mas Foto mungkin nggak bisa lihat juga ya Mas. Nggak bisa lihat mas Tur. Iya. Ini mungkin kita akan panggil aja ya Mas. Panggil lagi Mas.
Assalamualaikum. Ini gerimisnya semakin deras mas, coba pakai payung. Semoga aja sih nggak tambah deras ya. Iya betul. Tuh mas, itu di sana ada yang menyala tadi. Mana? Mana tuh? Tuh tadi saya melihat di sebelah sana ada sebuah mata teman-teman, menyala dua, berwarna merah. Dan dia itu memiliki aura yang sangat kuat. Tapi sebenarnya juga bukan dia yang kita cari, soalnya dia itu tiba-tiba menghilang gitu. Kalau misalnya yang kita cari itu dia pasti datangin kita. Coba kita maju lagi aja ya. Bentar mas. Astagfirullahaladzim. Mas, Astagfirullahaladzim. mas, kelihatan di kamera mas. Kelihatan itu putih-putih apa mas Bul? Astagfirullahaladzim. Mas Soto hati-hati mas. Saya baca doa ya mas. Bentar mas. Dia bukan manusia mas. Bukan Astagfirullahaladzim. manusia. Iya. Astagfirullahaladzim mas. Mukanya teman-teman. Ini aku seperti Mukanya seperti itu loh. menyeramkan banget. Astagfirullahaladzim. Mas Soto jaga jarak sambil baca doa ya mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia menjawab salam saya teman-teman. Siapa kamu? Dan kenapa kamu di sini? Mas, Bicara apa mas Bul? ini mungkin saya nggak akan kasih tahu namanya teman-teman karena ini bersifat agak sensitif ya soal nama ya, identitas itu. Dia adalah seorang ustadz. Bisa kalian juga dari pakaiannya teman-teman, Mas Soto. Ini, maaf, kamu masih belum menjawab kenapa kamu di sini dan kenapa, maaf itu muka kamu kok bisa sampai seperti itu, gosong hancur. Astagfirullahaladzim mas, teman-teman. Jadi kenapa dia di sini karena dia itu dibunuh mas, teman-teman. Dibunuh di sini sama kekasihnya. Astagfirullahaladzim. Dan mukanya bisa seperti itu karena kata dia itu karma atas perbuatan dia sendiri. Maaf, kamu dibunuh oleh kekasihmu. Kekasih kamu seperti apa maksudnya? Dan karma apa atas perbuatan kamu sampai kamu mendapatkan karma seperti itu? Astagfirullahaladzim. Mas, teman-teman. Jadi dia bisa mendapat karma seperti itu karena dia itu sebenarnya udah punya istri, udah punya keluarga, tapi dia itu berselingkuh. Dan iya. Dan yang lebih parahnya lagi ya teman-teman, Mas Soto, dia itu berselingkuh dengan sesama jenis, sesama laki-laki. Bentar. Berarti pasangan kamu yang kamu ceritakan tadi, kekasih kamu itu laki-laki. Seperti, maaf, bapak ini gay maksudnya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Mas Soto, teman-teman. Maaf, Anda ini seorang ustadz loh. Kenapa Anda menyukai sama jenis, sama laki-laki? Maaf ya, ini teman-teman sepertinya benar. Mukanya itu hancur karena itu berbuat seperti itu, karma atas perbuatannya sendiri. Yang pertama itu salah karena telah berselingkuh dari istrinya dan keluarganya itu berselingkuh. Yang kedua, dia ini berselingkuh dengan sama jenis. Dalam ajaran agama Islam ya teman-teman, berselingkuh ataupun kalian itu mempunyai hubungan dengan sama jenis selain keluarga ataupun teman, jika kalian suka sama jenis itu, dosanya sangat besar sekali teman-teman. Kenapa kamu dibunuh sama kasih kamu itu? Mas, teman-teman, jadi kata dia, kekasihnya ini, si pria yang punya hubungan spesial dengan Pak Ustadz ini, menuntut Pak Ustadz untuk menikahi dia. Astagfirullahaladzim.
Terus Sempat oh dinikahin nggak Mas Gun? enggak, beliau bilang ini, dia itu nggak sempat menikahi, malah dia itu menolak. Dan karena dia itu menolak menikahi pria tersebut, kekasihnya ini, Kseni ini, dia dibunuh karena marah, Mas. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, maaf, Anda ini kan tahu betul tentang agama, tahu betul tentang Al-Quran dan isinya dan segala macamnya itu kan. Kenapa Bapak ini berselingkuh? Apalagi Bapak ini sampai gay lagi. Berselingkuh dengan sama jenis, itu nggak baik, Pak. Dosanya besar loh. Sebelum ini teman-teman, saya jadi keinget dengan sebuah kisah ya tentang ya perselingkuhan dengan sama jenis ini. Mas Soto pasti pernah dengar kan, dan buat teman-teman juga pernah dengar tentang kisah dari apa itu, kaum Nabi Lut, umat Nabi Lut. Pernah dengar kan, Mas? Yang mereka itu suka sama jenis, terus mereka itu diazab sama Allah. Mereka itu ya seperti ini, Mas. Suka sama jenis, mereka itu disebut kaum Sodom atau apa itu, saya pura-pura, maaf saya agak lupa. Dan ini juga kalian harus hati-hati teman-teman, karena zaman sekarang itu udah banyak yang seperti ini. Banyak orang yang suka sama jenis. Ini perlu hati-hati teman-teman, perlu diwaspadai. Ini udah tanda-tanda akhir zaman ya. Tanda-tanda kiamat udah mulai bermunculan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bapak sekarang menyesal. Astagfirullahaladzim. Gini Pak, saya tahu Bapak sekarang menyesal telah melakukan hal seperti itu. Astagfirullahaladzim, Mas Foto. Teman-teman katanya dia itu saking menyesalnya, dan karmanya itu bukan sebatas ini aja, tapi dia itu ditolak di alam kubur. Jadi dia itu nggak bisa ke alam kubur, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamu ingin minta maaf ke keluarga kamu, ke istri kamu, ke anak kamu. Ini teman-teman kata dia itu ingin minta maaf ke istrinya, ke anaknya. Dan ini juga menurut saya mungkin dengan istrinya memaafkan beliau, anaknya memaafkan beliau, dan keluarganya memaafkan beliau, beliau itu bisa pergi dari alam dunia ini ke alam kubur, ke alam yang seharusnya beliau itu tempati. Baik, saya akan bantu kamu. Iya. Tapi kamu nanti ikut saya, kamu jangan di sini. Nanti saya akan pertemukan kamu dengan istri kamu. Tapi kamu harus menuruti perintah saya, biar istri kamu itu nggak takut sama kamu, dan warga juga nggak takut. Nanti jika saya panggil kamu, kamu hadir. Iya. Kamu paham kan dengan saya yang bicarakan? Baik, ini masalah teman-teman. Saya akan membantu Pak Ustadz ini agar bisa meminta maaf terhadap keluarganya, termasuk istrinya yang udah dia sakitin. Astagfirullahaladzim. Baik, ini Mas Soto, bantu saya baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah. Sekarang kamu pergi di tempat ini, kamu ikutin saya, tapi kamu jangan sampai terlihat oleh orang lain. Cukup saja yang lihat kamu. Dan nanti jika saya panggil kamu, saya suruh kamu memperlihatkan diri kamu. Kamu tunjukkan diri kamu. Dan kamu harus minta maaf kepada istri kamu dengan setulus hati kamu. Baik, ini Mas Soto, bantu doanya ya. Baik, saya akan bacakan kamu doa. Kamu menghilang dari hadapan saya. Kamu hilangkan wujud kamu ini, bikin orang gak lihat kamu. Bismillahirrahmanirrahim.
Mas foto baca Al-Fatihah sama Anas mas di dalam hati mas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mas, menghilang mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buat pelajarannya teman-teman. Lebih baik kalian itu jangan sampai terjerumus ke dalam dunia yang seperti ini, yang homo. Buat yang laki-laki itu gay, buat yang perempuan itu lesbi itu jangan sampai kalian itu seperti itu. Karena terutama buat orang yang muslim ya. Pertama itu dosanya besar. Allah itu membenci perbuatan menyukai sama jenis. Terus yang kedua juga di pemerintahan ini itu melarang perbuatan sama jenis, gay, homo, lesbi itu dilarang. Dan ini juga harus hati-hati karena zaman sekarang itu udah boleh banyak yang muncul kaum Nabi Lut ya, yang suka sama jenis. Itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman. Dan perlu diingat bumi itu udah tua. Juga udah banyak tanda-tanda bahwa hari kiamat bentar lagi akan datang. Walaupun saya juga nggak tahu, kita juga nggak tahu kan, maksudnya juga nggak tahu kan mas. Yang penting kan itu jangan sampai ya melakukan hal seperti itulah, hal tercela, hal yang dosa besar itu yang pertama keluarga kalian akan malu ya, pasti orang tua kalian juga akan malu, akan marah dengan perbuatan kalian seperti itu. Jadi ini saya harap buat kalian yang sekarang nggak homoy, nggak lesbi, nggak gay, tetap pertahankan itu. Ingat, sesama jenis itu lebih menarik daripada maaf, saya salah kata, lawan jenis lebih menarik daripada sesama jenis. Buat yang laki-laki ya sukanya sama perempuan, yang perempuan sukanya sama laki-laki, jangan laki-laki suka sama laki, itu salah. Dan buat kalian yang sekarang masih gay, masih lesbi, masih homo, berhenti mulai sekarang. Kalian berhenti ya, karena itu perbuatan yang salah. Berhenti, dengerin kata-kata saya, berhenti. Lebih baik berhenti daripada kalian menyesal nantinya. Sama seperti pause tadi, dia itu udah ngumpulin banyak amal, tapi gara-gara dia itu gay dan berselingkuh, lenyap sudah amalnya. Semua perbuatan baik yang dia kumpulkan, pahalanya itu hilang seketika, hangus. Dan yang lebih parahnya lagi, terkena karma sampai mukanya ini hancur gosong ya tadi mas Soto ya, kelihatan ya. Dan dia itu ditolak ke alam kubur. Jika dia itu nggak minta maaf kepada istrinya, sampai hari akhir pun dia itu akan tetap di sini, di dunia ini, nggak bisa ke alam kubur. Jadi buat teman-teman di rumah ini jadikan sebagai pelajaran ya, ambil hikmahnya. Dan jika ada kata salah yang kebalik-balik ataupun salah yang saya ucapkan, saya minta maaf ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini Mas Soto kayaknya udah ya mas. Lagian juga kita udah berhasil menguak tentang penampakan yang dibuat sama warga, ternyata adalah Pak Ustadz tadi yang dia itu merasakan penyesalan amat dalam atas perbuatan tersebut. Jadi saya di sini dan Mas Soto pamit undur diri. Dan ingat buat teman-teman yang belum berlangganan, segera berlangganan dan jangan di skip iklannya, tonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Saya Mas Baul dan Mas Soto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, ini Mas Soto masih suka perempuan kan mas? Suka perempuan dong. Oh. Saya masih normal mas Gaul. Kirain nggak suka perempuan mas. Tapi ya buat teman-teman jangan gay ya, jangan lesbi, itu pilihan saya. Bisa jadi penyakit nantinya. Tapi lirikannya mas Gaul bahaya banget. Ah,